Shalom. Pemirsa Klavos Sukacita yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat ini bersama saya Pendeta Umbu Akwan, Magister Misiologi. Saya akan membagikan kepada saudara-saudara sekalian sebagian kecil firman Tuhan yang berasal dari kitab Amsal. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman ini, mari saya ajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur padamu untuk kasih dan perlindungan-Mu yang senantiasa kami alami. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon Engkau menolong, memberikan kemampuan dan hikmat bagi kami masing-masing, supaya firman ini dapat kami pahami dan mampu kami lakukan. Hamba-Mu ini yang akan menyampaikan firman, terangilah dengan roh dan hikmat-Mu, supaya hamba mampu menjadi saluran berkat Tuhan bagi pemirsa Klavos secara khusus, ataupun siapa saja yang mampu menyaksikan channel YouTube ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada saat ini terambil dari kitab Amsal pasal 12 ayat yang ke-20 akan saya baca bagi kita. Tipu daya ada di dalam hati orang yang merencanakan kejahatan, tetapi orang yang menasihatkan kesejahteraan mendapat sukacita. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Tema perenungan kita pada saat ini adalah mendapat sukacita. Pemirsa Klavos yang terkasih di dalam Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara di mana saja yang mampu menyaksikan channel YouTube ini. Ada 3 hal yang akan saya sampaikan berdasarkan bagian pembacaan kita. Yang pertama, sebagai pengantar. Kitab Amsal awalnya ditulis, atau isi dari Amsal itu awalnya ditulis dan diperuntukkan bagi mereka yang dipersiapkan untuk menjadi pemimpin, baik itu sebagai raja di Israel, atau sebagai imam, atau pemimpin-pemimpin keluarga, atau pemimpin kaum. Amsal ini diperuntukkan bagi mereka supaya ketika mereka nantinya menduduki suatu jabatan kepemimpinan, mereka mampu menduduki jabatan itu dan mampu mengambil keputusan-keputusan berdasarkan hikmat dan tuntunan Tuhan, supaya keputusan atau kebijakan yang mereka ambil itu menjadi sumber sukacita bagi banyak orang. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, bagian pembacaan kita pada saat ini ada di dalam satu kelompok besar bacaan Amsal yang terdiri dari Amsal 10 sampai Amsal 24. Seluruh bagian itu ada di bawah tema kumpulan Amsal-Amsal Salomo. Sehingga kalau pemirsa Klavos sekalian memperhatikan dengan seksama atau menelitinya, Bapak Ibu saudara-saudara akan menemukan di sana bahwa judul dari Amsal pasal 10 itu menjadi tema utama dari seluruh bacaan, mulai dari pasal 10, 11 sampai pasalnya yang ke-24. Dan di dalam seluruh bagian itu kita menemukan di sana bahwa seolah-olah tidak ada hubungan antara satu ayat dengan ayat yang lain, seperti pada nats-nats Alkitab yang lain. Nah, oleh karena itu kita akan masuk pada bagian yang ketiga yang menjadi inti dari perenungan ini. Perenungan kita pada saat ini akan disampaikan dalam bentuk tematis. Kita akan menemukan tema dari nats ini dan akan disampaikan kepada Bapak Ibu, saudara-saudara, pemirsa Klavos sekalian. Ada 2 hal besar dalam nats ini. Yang pertama, tipu daya ada di dalam hati orang yang merencanakan kejahatan. Itu hal pertama.
Artinya, Bapak Ibu, setiap orang yang selalu merencanakan kejahatan, itu hidupnya dipenuhi dengan tipu muslihat. Itulah sifat orang. Setiap orang, sekali lagi, setiap orang yang selalu merencanakan kejahatan, hidupnya dipenuhi dengan tipu muslihat. Apapun yang dilakukannya dalam konsep menipu untuk hal-hal yang jahat. Itu secara garis besar hal yang pertama. Hal yang kedua, yang merupakan inti dari bacaan kita pada saat ini, yang sesuai dengan tema kita pada saat ini, yaitu mendapat sukacita. Ada pada bagian yang kedua, orang yang menasihatkan kesejahteraan mendapat sukacita. Artinya Bapak Ibu, di dalam bagian ini, sukacita itu dapat diperoleh oleh setiap orang, di mana jikalau mereka senantiasa dalam hidupnya menasihatkan kesejahteraan. Artinya inilah kunci untuk memperoleh sukacita. Bukankah sukacita adalah bagian penting dalam kehidupan? Bukankah kita sebagai manusia selalu berusaha dengan segala cara untuk memperoleh sukacita? Bukankah kita tidak mau memperoleh situasi yang duka cita? Itulah sebabnya setiap hal yang kita buat sebagai manusia, kita selalu melakukannya untuk memperoleh sukacita. Pada saat ini, nats yang menjadi pusat perhatian kita memperlihatkan kepada kita satu kunci untuk mendapat sukacita, yaitu menasihatkan kesejahteraan. Orang yang selalu menasihatkan kesejahteraan mendapat sukacita. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan menasihatkan kesejahteraan? Ada dua kata yang perlu kita dalami. Yang pertama, nasihat. Yang kedua, sejahtera. Pertama, apa itu nasihat? Secara sederhana, nasihat bisa berarti pelajaran yang baik. Secara sederhana, nasihat juga bisa berarti anjuran, petunjuk, peringatan, atau teguran yang baik. Yang kedua, sejahtera. Apa itu sejahtera? Sejahtera secara sederhana itu aman, sentosa, atau makmur. Ketika dua kata ini digabung atau disatukan, maka kita akan mendapat makna yang dimaksud dengan menasihatkan kesejahteraan adalah menyampaikan pesan, menunjukkan cara, memperlihatkan petunjuk, menyampaikan teguran dalam suasana kekeluargaan, suasana persaudaraan, dalam suasana yang nyaman. Itu yang dimaksud dengan menasihatkan kesejahteraan. Jadi pemirsa Klavos yang terkasih di dalam Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara yang berada di mana saja yang mampu menyaksikan channel YouTube ini, untuk mendapat sukacita kita memperoleh satu kunci, yaitu yang harus dilakukan adalah menyampaikan pesan, menyampaikan teguran, menunjukkan cara kerja, atau memberikan peringatan kepada siapa saja dalam suasana kekeluargaan. Bisa kita menggunakan kata-kata yang bersahabat, nada suara yang bersahabat. Bisa kita menggunakan penyampaian yang ramah kepada orang lain. Karena ini berkaitan dengan metode menyampaikan pesan. Kalau tujuan kita baik, tapi kita menyampaikannya dengan cara-cara yang menyakitkan hati orang, kita akan memperoleh kebencian dari orang lain. Dan kita tidak mendapat sukacita. Tapi kalau kita menyampaikannya dengan cara-cara damai, dengan cara-cara yang penuh kekeluargaan,
dengan nada suara yang harmonis, yang menenangkan, yang menyenangkan hati orang, yang meneduhkan suasana hati mereka, kita akan memperoleh sukacita. Inilah pemirsa, Klavos yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan bagi kita semua. Untuk mendapat sukacita, kita harus menyampaikan teguran, menyampaikan anjuran, menyampaikan peringatan dengan cara-cara damai. Dengan begitu, kita akan diterima di mana saja. Apa yang kita sampaikan akan mendapatkan perhatian dan didengar serta diikuti oleh banyak orang. Dengan demikian kita menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Demikian firman Tuhan ini. Semoga Tuhan, firman itu sendiri, terus bekerja di dalam hati kita, dalam hati Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, supaya kita benar-benar memahami dan melakukan firman ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Kita akan berdoa untuk mengakhiri firman ini. Mari berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kesempatan ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar bersama. Terima kasih untuk campur tangan Roh Kudus yang menyertai pemberitaan firman ini. Hamba-Mu telah selesai berkata-kata dalam segala keterbatasan. Namun Engkau yang adalah firman itu, biarlah terus bekerja di dalam hati setiap kami, supaya firman ini tidak berlalu dari hidup kami, tertanam dalam hati kami masing-masing dan berbuah lewat perbuatan kami. Supaya dimanapun kami berada, apapun yang kami buat, nama-Mu terus dipuji dan dimuliakan. Ini kami Tuhan, di dalam nama-Mu kami bersyukur dan berdoa. Amin. Demikian, Shalom. Tuhan memberkati.